Kok dape ibu dan bapak sabun wak lalo itulah boleh sehat ibu bapak. Lalu malam hari itu semua kesalahan orang lain wak maafkan aja dulu. Boleh sana kalau ibu-ibu tuh, bapak tuh. Tapi kalau lalu wak menyimpan masalah wak besok pagi wak ndak tanang jago dah. Apa juga salahnya? Salah huda, salah tetangga, salah kawan ikan tua, kawan manggale, salah anak-anak, semua salah orang lain. Sebelum kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim ayat wa amut tuh, kita maafkan, kita ridhoi sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah musala yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-30 ini, berartilah terakhir kini ya Pak Ibu. Jadi kita gak ada camihnya tadi menunggu pidato Menteri Agama Ibu ya. Apakah besok rayo atau hari Sabtu? Berartilah jaleh. Tadi pemerintah sudah menetapkan sidang isbat bahwa 1 Syawal itu jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Jadi wak lanjuan wak lengkapkan puasa wak sampai 30 ya Pak Ibu. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Alhamdulillah juga Ibu dan Bapak, sebelum kita lanjut tausiah wa, lai siap-siap jam malam kok Ibu. Lai alhamdulillah. Lai kanyang membuka tadi. Lai Ibu kanyang membuka tadi. Alhamdulillah. Kok le kanyang, hati-hati cewek Pak Ibu. Namanya penyakit ngantuk ya. Biasanya kalau mengantuk tuh, kalau kanyang enggak takkan tuak badan. Jadi Ibu Bapak sama-sama kita jago dulu. Sama-sama kita berbagi ilmu. Malam terakhir Ramadan kok. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, menjadi tambahan ibadah pahala bagi kami yang menyampaikan. Baik Ibu dan Bapak, malam hari ko judul tausiah awak adalah mulianya seorang pemaaf. Jadi sifat pemaaf Bapak Ibu itu adalah sifat mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang punya hati yang mulia, yang bersih. Rasanya sebelum ke surah tadi, Ibu Bapak masih ada ndak menyimpan dendam atau rasa ndak sanang ke orang-orang sekitar Bapak Ibu? Lain ndak. Ke suami lain ndak ada sarang berang Bapak Ibu? Contohnya kini kan ada karayo, masih taibuati lenjo di balian, bali baju rayo le. Oke, tak berang kati lah.
Alhamdulillah. Kami kan mencoba-coba ya, Mbak ya. Jadi kalau ibu bapak tadi ke surah terakhir kok, tidak ada persoalan masalah sama suami istri, itu luar biasa ibu bapak. Berarti hebat. Bertahan sampai akhir Ramadan, semuanya sudah saling memaafkan. Berarti tidak ada salah apa-apa ibu ya. Sado kesalahan apa-apa, baik yang mungkin masih ada kini atau yang sudah meninggal suaminya ibu, itu harus dimaafkan. Kalau para ustaz kan ada salah istri saya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini kemudian sama anak baik ibu. Kadang masih ada persoalan dengan orang tua dan anak. Itu juga harus betapapun ibu dan bapak, anak-anak kita yang barangkali sampai hari ini yang menyebabkan kita dongkol awak, tidak senang awak, macam perangainya payah diatur. Maka di hari yang akan kita ini, mari semuanya ibu dan bapak, kita harus ikhlas memaafkan. Yang ketiga sih ya, wajah lihat dengan tetangga sebelah menyebelah rumah. Kayaknya sampai tidak bahasa puluh kayak ibu. Puasa lagi penuh, tapi sampai akhir Ramadan, nanti tetangga lah 2 tahun tidak bersapuan. Itu tidak ada di sikot ya. Paling lama waktu boleh tidak tegur sapa dengan tetangga kita 3 hari 3 malam tuh paling lama tuh. Tidak boleh awak memutus silaturahim. Karena satu hadis yang disampaikan Rasulullah, tidak halal surga, tidak akan masuk surga la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memaafkan kesalahan, yang maksudnya orang yang memutus silaturahim. Jadi malangkolah kita akan mengkaji berapa mulianya seorang pemaaf. Pertama dulu cek dulu arti kata-kata maaf itu, bro. Maaf itu bahasa Arabnya al-afwu. Apa artinya secara bahasa? Artinya adalah melewatkan, membebaskan, meninggalkan pemberian hukuman, menghapus dan meninggalkan kekasaran perilaku. Ini secara ilmunya, bro. Secara bahasa mana al-afu, maaf itu. Tapi secara istilahan, kita paham secara istilahnya, apa maksud pemaaf itu? Menggugurkan hak, mengambil hak yang ada pada orang lain. Kita berhak pada orang lain, itu bisa ambil hak wak sama orang lain, tapi kita ikhlaskan. Kita ridhoi, inilah kita maafkan ibu. Dia salah, mungkin suka mencaci kita, menghina awak, menzalimi kita, semuanya kita maafkan. Inilah mana ibu. Kita gugurkan hak kita yang bisa kita ambil dari dia. Inilah mana secara istilah maaf ibu. Kobare, kobare. Tidak semurah mengatakan, mengucapkannya. Orang tiap harinya sakit hati awak, ya ibu. Nyucibian gak awak, nyucaci awak, nyuhina keluarga awak. Wak maafkan juga. Betul ibu? Iya kita maafkan. Ini kita kan cerita maafkan. Nah, jadi maaf itu mulia bro. Sekarang kita lihat dulu beberapa dalil dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang berbicara tentang maaf bro. Nah, yang pertama tadi saya bacakan Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-159. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang lain mengerjakan yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, dan jangan pedulikan orang yang bodoh. Jadi 3 disuruh apa? 3 disuruh Allah. Pertama, jadilah pemaaf. Yang kedua, suruh orang lain berbuat yang ma'ruf, yang baik-baik, yang elok-elok. Yang ketiga, jangan peduli ke orang yang bodoh. Jangan dilayani, jangan buang-buang waktu dengan orang yang tidak berakal, yang bodoh, yang sia-sia habis waktu kita dalam perkara-perkara yang tidak penting. Namanya sini jahilin. Berarti orang-orang yang
Jahil. Yang bodoh, jahil itu bodoh. Jadi jangan dipedulikan. Jadi 3. Jadi di situ berapa perintahnya? Nampaklah di situ kalau Allah menyuruh Hawa jadi pemaaf. Itu Al-Qur'an ya, Pak. Nah. Kemudian ada dalam Al-Qur'an di antara ciri-ciri orang bertakwa. Satu di antaranya adalah orang bertakwa yang kan dia biasa rugo itu dia pemaaf. Inilah dasarnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah bicara ketika menyuruh bersegeralah kepada ampunan Tuhan dan bersegeralah ke sarugo yang luas lebarnya tuh seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau awak cari jawaban apa? Puasa sabulan kok kan awak tujuannya cie tuh. Bagaimana kita nanti la'allakum tattaqun. Kan dulu dari awal ya Pak Ibu ya. Dari awal sering sampaikan Ustaz kita, tujuan awak puasa ko yang utama adalah mudah-mudahan awak ko menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau takwa itu hadiahnya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak ada ruang ibu dan bapak di luar langit bumi kok. Langit bumi ya. Apa lagi kira-kira di luar itu Bapak? Ada lagi Bu? Tidak ada lagi. Seluas itulah sarugo. Yang kadiagen kawak besok sebagai orang bertakwa. Ibu-ibu lain nih sarugo Bu. Inyo. Tapi kurang semak lain ibu-ibunya sarugo. Lain. Lah. Lalu dikecaskan ada amalnya. Jadi itu syaratnya Bu. Amal orang bertakwa yang kadiagen sarugo itu yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu banyak. Dia mau menafkahkan hartanya baik ketika lapang atau ketika sampai. Nah, kalau lapang kadang-kadang biarlah murah, mungkin murah Bu ya. Tapi orang bertakwa itu diuji sadang sampai pun rasakinya dia tetap menafkahkan hartanya. Kalau kadang rasaki Ibu, apalagi mungkin Ibu ada menerima THR kini nah. Lah Ibu. Kalau pegawai kan ada THR-nya. Kalau Ibu mungkin THR-nya kok senam karajo di mana lah atau Ibu mungkin mudah rezeki anak, koma dikirim THR dari rantau enggak 10 juta gitu kan. Enggak 5 juta. Maka galak Ibu. Pamimpi rasanya. Itu kan doa mah tuh mereka tiba-tiba aja malam kan bisa kerayo tanya mak aku pembeli daging yang sekete dikiranya enggak 5 juta beli daging nah tapi Ibu 50 kilo dan dia. Ini kan contohnya. Nah, jadi ketika lapang tuh infaknya. Ketika sempit enggak ada uang pun dia berusaha Ibu apa sesuai kemampuannya. Kalau lapang enggak 10.000. Ketika sampai 500 rupiah tuh bernilai. Jangan Ibu anggap enggak ada Pak Ibu. Infak 500 yang letak di celengan, baik orang ado ataupun tidak ada orang sepi, Bu masuk di situ 500 rupiah, ketika tidak ada piti, bernilai di sisi Allah, Bu. 700 kali lipat pahalanya. Lah Ibu tahu 700 kali lipat? 1 kali 700, itu kan aja lihat Al-Qur'annya. Dalam surah Al-Baqarah 261 itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatil ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Lihat Ibu artinya tuh. Lihat Bu. Jadi perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah tuh sama satu biji benih wak tanam. Barang yang sah tanam padi ya. Tanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu fi sumlatin mi'atu habbah. Tumbuh dia masing-masing itu 100 biji.
1 kali 7 berapa? 7 kali 100 berapa? 700. Berarti baik berapa? Kalau seandainya 1000 lewat celang tadi itu ibu masukkan 1000, dibalas Allah 700 kali lipat. Berapa berarti itu? Berapa 1000 kali 700? Berapa bu? Ini nih, kok payah mengalih kok hilang rugi kan? 1000 kali 700, 700.000. Kalau ibu masukkan 2000 kali 700, berapa? 1.400.000. Itu 2000. Kalau 5.000 masukkan infak ke celang itu berapa dapat apa? Pahalanya 5 kali 700. Berapa bu? 3,5 juta. Lah nggak biasa amih pitenya. Nah, berarti banyak pahala. Jangan ragu lain. Maka tadi walaupun 500 rupiah awak masuk ini berapa? 500 rupiah masuk ke celengan kali 700, 350.000 bu. Pahalanya bu. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mananya orang takwa itu dia mau persoalan harta dia walaupun lapang sempit dia tetap berinfak. Walaupun tidak dilihat orang lain, semuanya pun dia berinfak. Nah, yang kedua balik orang bertakwa itu. Wal kaziminal ghaiz. Dia bisa menahan marah. Jadi marah, bu. Ghaiz. Nah, kalau ingat sebuah hadis Nabi, bu dan Bapak. Orang yang kuat, nah, kata Nabi, laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah orang yang kuat yang bisa mengalahkan lawannya sampai KO lah contoh, sampai tidak telok melawan leh. Innama syadid, tapi yang kuat itu adalah allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang apabila marahnya lah memuncak di ubun-ubun, ibu ya, lah manggalaga kapal loko lah merah matanya. Tapi allazi yamliku nafsahu, dia masih bisa mengendalikan jiwanya. Nah, itu yang hebat, bu. Bisa Pak kira tuh, Ibu? Ini kita latih. Inilah orang bertakwa. Nah, mau dosa kita marah dilapihan, kita marah dilampiaskan. Jadi inilah kemuliaan orang bertakwa. Kau yang sama-sama latih, saya pun mungkin berlatih, Ibu dan Bapak, berlatih hawa menahan marah. Oleh ke suami pun, jangan pembangi kayak udah lena. Kau sasa sakitnya ibu, kau kurang apa pandai-pandai aja lah, maafkan saja lah bu. Karena kemuliaan ibu itu seandainya ridho suaminya ibu dan bapak, ibu meninggal, ibu surga langsung dapatnya. Lah ridho, tapi ridho suami ya tentu ridho dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga kami suami. Kalau kami bapak apapun salah ibu itu langsung maaf sekali. Alun lalu kalau lah kita maafkan dulu saja. Nggak ada masalah pagi lah. Walaupun kadang ibu kan membudik-budiknya saja kadang-kadang kan mengamboknya kan, ada kurang mengamboknya. Lain masak aja nasi kadang-kadang wajahnya wajah-wajah cemberut, itu biasalah. Namanya ibu kan, ciri khasnya model itu. Kita maafkan. Ibu. Kodape ibu dan bapak, sabun wak lalu itulah, boleh sehat ibu bapak. Lalu malam itu semua kesalahan orang lain, wak maafkannya dulu. Boleh sanang lalu ibu-ibu tuh, bapak tuh. Tapi kalau lalu wak menyimpan masalah, wak bisu pagi wak nak tanang jago dah. Apa juga salahnya? Salah udah, salah tetangga, salah kawan ikan tua, kawan manggale, salah anak-anak, semua salah orang lain. Sebelum kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim ayat wa tuh, kita maafkan, kita ridhoi sajalah. Waktu be kemalan buat tak terjaga pagi le. Nah, dicabut anggota tadi Allah kan, dipanggil. Berarti kita dalam persoalan sudah maafkan orang lain. Jadi beban enggak bekal lain. Maafkan. Jadi tahan marah. Lalu tadi menahan marah tadi. Orang hebat itu menahan marah yang bisa dia menahan dirinya walaupunlah menggalagak marah itu. Itulah bertakwa. Setelah dia menahan marah, barulah kaji kena kok wal afina anin nas. Orang bertakwa itu adalah dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada istilahnya ibu dan bapak, tiada maaf bagimu. Nah, tidak. Dalam agama tidak ada. Nah, yang duluan memaafkan itulah yang paling mulia. Jangan kareh kapal ojo lah ya. Nah, apalagi karayo ke ibu dan bapak.
Karena ada hadis Nabi salah satunya dan tidak diterima puasanya doh kalau ada saling bermaafan doh. Amin ya malaikat. Itu kan sering ada ngare tekol bahrayo tuh. Jadi kalau apa ya puasa, tapi tidak ada saling bermaafan doh. Tidak tadi puasa ada. Itu doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul, mereka diaminkan oleh Rasulullah. Nah, jadi kita lihat beberapa, kita lihat dulu hadis yang lain tentang memaafkan. Ada dari hadis dari Abu Hurairah tentang 3 amalan mulia nih, Bu. Yang pertama kata Rasul, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Nah, jadi wak jangan ragu Ibu Bapak, walaupun bantuannya wak agian sedekah itu kurang piti awak, tapi dijamin oleh Rasul dan Allah tidak akan kurang piti dek sedekah itu. Yang kedua apa kata Rasul? Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba yang memberi maaf pada saudaranya kecuali Allah tambahkan kemuliaan dunia akhirat. Jadi orang yang pemaaf itu diberikan balasannya kemuliaan dunia dan akhirat. Marajul itu. Yang ketiga, tidaklah seorang merendahkan diri kepada Allah kecuali Allah akan meninggikan dia. Jadi tawadu ke Allah, rendah diri ya benar. Sebagai hambanya kita patuh pada Allah, takut pada Allah, kita rendahkan diri pada Allah, itu Allah akan muliakan kita. Ini hadis riwayat Muslim. Lalu hadis yang lain tentang masalah maaf kok. Afdalul imani as-sabru was-samahatu. Iman yang paling utama itu adalah sabar dan pemaaf. Nah, itu cirinya, Bu. Mana orang yang paling mulia imannya yang paling utama itu adalah dia bisa sabar dan pemaaf. Nah. Hadis lain, apa kata Rasul? Maafkanlah, niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah. Nah. Karena awak cari beberapa awak tidak maaf ke orang tua, awak cari banyak dosanya, banyak salahnya. Padahal awak banyak salah lo yang lain beberapa. Maka dalam hadis At-Tabrani dikatakan, At-Tabrani, maafkanlah salah orang lain, Allah juga akan maafkan kesalahan kita. Allah akan ampuni kita dengan kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi inilah beberapa dalil tentang bicara maaf yang tentu kita tinggal mengamalkan ya Pak Ibu ya. Memang tidak semudah menyebutnya, Bu. Nah, namanya wak sakit hati lah kadang-kadang sakit hati mencari aja bah merutuk kepala wak. Tapi tidak laku dia kan makin, Bu. Kita harus berlatih bagaimana diri aku bersih. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak ketika rela dengan kesalahan orang lain, rela salah pasang suami istri awak, rela wak salah anak-anak awak, wak ikhlaskan kesalahan tetangga kita. Namanya manusia tentu ada khilaf dan salah, Ibu. Kita kok tidak orang batu Allah Ta'ala. Kita pun banyak salah. Apalagi di hadapan Allah mungkin banyak dosa-dosa Ibu dan Bapak. Karena itulah Allah muliakan kita dengan sifat-sifat pemaaf ini. Apalagi menjelang masuk satu Syawal. Sebagai penutup, Bu. Nah, ini ada pendapat ulama Imam Ibnu Taimiyah. Nah, awak kadang kamu deko berpikir, Bu. Ketika bisa membalih salah orang lain ya, Bu. Awak merasa lah tabale salah tabale dan nama awak laksana ngati awak. Tapi Ibnu Taimiyah dalam bahasa filosofis yang dalam mengecehan, apa kata Ibnu Taimiyah? Hendaknya seseorang mengetahui bahwa tidaklah seseorang membalas untuk membela jiwanya. Jadinya bisa membalas keceknya membela jiwanya, nyobalih orang lain, kecuali kata Ibnu Taimiyah, hal itu akan menimbulkan kehinaan pada dirinya. Ke dalam. Jadi walaupun bisa membalih ke orang lain, walaupun anggap mulia itu balasan itu, tapi sebenarnya awak sudah menimbulkan hina awak pada diri awak sebenarnya. Hebat awak bisa membalih orang lain, enggak. Hina awak, apalagi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyuruh kita menjadi orang pemaaf. Lejale itu apa ibu? Le ngerti Bu? Iya mana? Lah mengamalkannya lah ya. Mulai besok ke malam kalau salah kau udah turi udah minta maaf udah. Bang maaf salah dia bang. Kok tadi sambal asin minta maaf. Lah ini contoh benar lah.
Kalau ada anak salah, langsung minta maaf. Nah, langsung cium tangannya, Bu. Ibu kan lagi mencium tangan suami tadi, nah. Jangan sampai tidak ada tuh, keluar rumah, Bu. Setiap hari harus ada bisa Bu, cium salim tangan suami itu. Keluar rumah, pergi ke pasar, salam dulu. Salim tangan udah tuh. Walaupun harum tidak harum terserah lah mereka, Bu, kan. Pulang mereka di rumah, salam balik. Nah, contoh saya tadi, Bu, mau ceramah tiap malam tuh, mau ke kantor tuh sering salaman, itu dibiasakan. Itu tandanya kita biar nanti saling ridho, Ibu dan Bapak. Ini membiasakan. Nah, itulah mungkin Ibu dan Bapak yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini adalah malam terakhir Ramadan kita tahun ini, Ibu dan Bapak. Ramadan besok lun tahu masih ada umur panjang lagi, Bu. Karena itu kita berdoa mudah-mudahan seluruh ibadah awak bulan Ramadan kini baik siang Ramadan ataupun malam qiyamul Ramadan ditarimu di Allah hendaknya dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah juga menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja mungkin Ibu dan Bapak. Selamat nanti memasuki hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Saya pun walaupun pertama malam hari ini datang pada ceramah malam hari ini, juga ingin menyampaikan banyak maaf kepada Bapak Ibu kalau ceramah tadi kurang berkenannya Bapak Ibu. Nun dapan tando rafa, hazaf jusukun tando mati. Ridho jemaah meminta, ju assalamualaikum boleh kita sudahi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.